Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur kalau kita bisa berkumpul pada malam hari ini. Kita bisa merasakan betapa Tuhan mengasihi kita umatnya. Dan kita bisa merayakan hari Natal dengan kondisi badan yang sehat. Jemaat sekalian, mari kita semua mengucap syukur pada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama akan memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Saya undang kita semua tepuk tangan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Yang maha mulia,
Bapak Ibu yang terkasih, senang sekali kita bisa hadir pada saat ini. Di saat Natal, kita mau bersama-sama merayakan Natal. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kalau sampai pada saat ini kami masih bisa merayakan Natal. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan kepada kami semua Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mohon Tuhan menyertai setiap kami Tuhan. Tuhan tilik kami semua Tuhan. Biarlah pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Biarlah pada saat ini kami bisa menyiapkan hati kami. Biarlah Tuhan pada saat kami pulang nanti Tuhan, kami memaknai Natal ini dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi itu, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kiranya sukacita Natal memenuhi setiap hati kita. Karena Raja di atas segala raja telah lahir untuk memberikan keselamatan kepada setiap kita. Joy to the world. Sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya undang seseorang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Dunia gemar dan nyanyilah Tuhanmu bertata. Bumi laut gunung lembah bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus, sorak-soraklah terus, beri kemuliaan bagi Allah, tempat Dia mati. Jemaat dipersilakan duduk. Sukacita Natal dirasakan oleh seluruh umat manusia di dunia, tidak terkecuali dengan anak-anak. Mereka begitu bergembira, begitu bersemangat menyambut Natal. Saat ini, anak-anak dari Sekolah Minggu GKI Sion akan memberikan yang terbaik berupa pujian dan tari-tarian untuk menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua.
bell rock, a jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell rock, jingle bell chime in jingle bell time. Snowing and blowing bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell, that's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock.
bener yang ini tempatnya? Kayaknya sih, tapi kok sepi ya? Mana gelap lagi ya, En? Mana yang lain? Kok nggak ada ya? Apa nyasar? Itu dia, udah pada datang tuh. Hoi, di sini nunggunya. Nyasar ya? Enggak, masa gitu aja nyasar? Aku udah bilang sama kamu, kamu itu jadi orang jangan sok tahu. Aduh, mana udah gelap lagi jalannya. Loh, tadi kan aku udah bilang belok kiri. Tapi kamu yang gak percaya. Hah? Kapan kamu bilang belok kiri? Kita udah nyasar ke hutan, kamu baru bilang belok. Emang harusnya aku tadi tuh gak bareng sama kamu nih. Udah. Jangan berantem. Kok yang lain belum pada sampai ya? Loh, ternyata masih banyak di situ. Sini. Ayo sini. Masa kamu nunggu di situ? Ayo sini aja. Semua yang melihat
Teman-teman, minyak kita cukup gak ya sampai malam? Masih banyak, cukup. Wah, punya aku kayaknya nggak cukup nih. Kita kan nggak tahu Tuhan itu datangnya kapan. Jangan-jangan masih lama. Minyakku juga udah mau habis. Mendingan, mumpung masih banyak toko yang masih buka nih, kita beli dulu yuk. Yang lain, ada yang mau ikut nggak? Ngapain bawa minyak banyak-banyak? Emangnya mau bakar rumah? Sebenarnya aku ini paling sebel kalau disuruh nunggu. Gak tahu harus ngapain. Yang namanya nunggu, ya nunggu. Kita bisa ngapain aja. Mau tidur bisa, mau ngobrol bisa. Nah, ngomongin orang juga bisa. Kalian ngomongin siapa? Hah? Dia ngomong gitu? Wah, terus? Teman-teman, nunggu itu harus selalu siap. Daripada ngegosip, bengong, mending kita periksa lampu kita. Dibersihkan sumbunya. Kalau kotor, nanti susah nyalanya. Jangan sampai nanti waktu Tuhan datang, kita jadi kelabakan. Aku sih tenang sekarang. Minyakku sudah penuh, selalu siap menyala. Untung tadi kita masih sempat beli minyak. Coba kalau tidak, bisa gawat. Gawat apa sih? Biasa aja dong. Kalau habis, ya kita beli lagi lah. Gak usah repot-repot. Semuanya kan bisa kita beli kalau ada uang.
Tapi gak semuanya loh bisa dibeli dengan uang. Bisa dong, iya nggak teman-teman? Bisa. Beli barang apa saja kan bisa kalau ada uang. Bisa. Jangankan barang, di zaman ini beli kedudukan juga bisa kan? Bisa. Beli orang juga bisa? Bisa. Beli di mana? Beli di mana? Ih, kalian ini bodoh bener sih. Ya bisa aja dong. Kamu kasih uang sama orang itu, maka dia akan ikut semua apa yang kamu katakan. Bisa. Semuanya bisa kalau ada uang, apalagi hanya minyak. Inilah hidup, semuanya ada. Cari apa lagi? Kau bisa terbang jauh tinggi, melayang sendiri. Tak ada batas, tak ada yang merintangi atau menghalangi. Inilah hidup, semuanya bisa. Mau apa lagi? Tak ada takut atau ragu, apalagi malu. Asal kau suka, semua boleh-boleh saja. Ini hidup bebas. Apa juga boleh kau punya, asal uang ada. Apa juga boleh kau dapat, kau buat. Asal uang ada, asal uang ada. Dunia juga boleh kau punya. Inilah hidup, semuanya bisa. Mau apa lagi? Tak ada takut atau ragu, apalagi malu. Asal kau suka, semua boleh-boleh saja. Ini hidup bebas. Apa juga boleh kau punya, asal uang ada. Apa juga boleh kau dapat, kau buat. Asal uang ada, asal uang ada. Dunia juga boleh kau punya. Apa juga boleh kau punya, asal uang ada. Apa juga boleh kau dapat, kau buat. Asal uang ada, asal uang ada. Dunia juga boleh kau punya. Dunia juga boleh kau punya. Nunggu lagi. Capek juga ya lama-lama. Sebenarnya dia bakal datang gak sih? Datang. Dia pasti datang. Lebih baik kita selalu siap. Jangan sampai ketiduran. Iya, tapi capek juga nih. Iya duduk sebentar deh. Gak jelas nih datangnya kapan. Iya nih, capek ya. Udah kehabisan bahan omongan lagi.
boleh aja istirahat, tapi jangan sampai ketiduran. Kalau Tuhan itu nanti datang, jangan harap orang lain akan membantumu. Kita semua masing-masing yang harus bertanggung jawab untuk menyambut Dia secara pribadi. Wah, itu dia. Sepertinya, tapi... betul datang. Dia sudah datang. Ayo, Tuhan sudah datang. Ya, loh, lentera saya mati. Ya, mati deh. Tolong minta minyak dong. Aduh, gimana dong? Punyaku juga mati. Ya, gimana dong? Nggak sempat lagi nih beli. Aduh, gimana?
siap menyala, minyaknya penuh tersedia. Siaplah selalu, jangan terlena, kesempatan datang dan hilang. Berikanlah, berikan minyak di lampu. Akan ku masuk bersamamu. Aku bayar berapa saja, asal kau berikan minyakmu. Berikanlah, berikan minyak di lampu. Akan ku masuk bersamamu. Aku bayar berapa saja, asal kau berikan minyakmu. Tuhanku telah datang, Tuhanku telah datang, Tuhanku telah datang. Lampuku tak lagi menyala, kemana ku dapat minyaknya? Hari sudah malam, maukah sedia berikan minyak di lampumu? Lampuku tak siap menyala, minyaknya penuh tersedia. Siaplah selalu, jangan terlena, kesempatan datang dan hilang. Berikanlah, berikan minyak di lampu. Akan ku masuk bersamamu. Aku bayar berapa saja, asal kau berikan minyakmu. Berikanlah, berikan minyak di lampu. Akan ku masuk bersamamu. Aku bayar berapa saja, asal kau berikan minyakmu. Dia datang tanpa kau duga, datangnya pun tanpa kau tahu. Seharusnya kau selalu terjaga. Berikanlah, berikan minyak di lampu. Akan ku masuk bersamamu. Aku bayar berapa saja, asal kau berikan minyakmu. Berikanlah, berikan minyak di lampu. Akan ku masuk bersamamu. Aku bayar berapa saja, asal kau berikan minyakmu. Nilai kasar minyakmu. Sudah siapkah kalian dengan lampu kalian? Kalian akan ikut bersama-sama dengan aku di hari yang bahagia ini. Lampu kalian yang menyala adalah tanda bahwa kalian sungguh-sungguh menanti kedatanganku dengan setia dan siap sedia. Ayo, masuklah bersama-sama dalam pestaku. Tuhan, kalau Tuhan datangnya lebih awal, maka Engkau akan melihat lampu kami masih menyala. Kami sudah menunggumu dari tadi, Tuhan. Iya, Tuhan. Bahkan kami sudah menyediakan uang untuk membeli minyak. Mereka aja yang tidak mau menjual minyaknya pada kami. Iya Tuhan, izinkan kami masuk bersama-sama denganmu. Kami juga sudah menunggumu dari tadi. Tidakkah kamu tahu, aku bisa datang kapan saja menurut kehendakku. Kalian tidak siap menanti kedatanganku. Lampumu tidak lagi menyala. Pergilah dari sini. Aku tidak mengenalmu. Tuhan, kau masuk, Tuhan. Bukakan pintunya, Tuhan. Kami sudah lama menunggu. Setiap orang memiliki terang dalam hatinya. Terang itu diletakkan Tuhan dalam hati kita. Terang itu menerangi hidup kita dan terpancar dalam diri kita lewat seluruh perkataan, pikiran, dan perbuatan kita.
Setiap orang harus bertanggung jawab menjaga terang di hatinya untuk tetap bercahaya, bersinar menerangi kegelapan dunia ini. Sudahkah terangmu bersinar dalam hatimu dan memancar dalam hidupmu? Nyalakan lilinmu, lihatlah terangnya, begitulah Yesus terangi hidupmu. Nyalakan lilinmu, lihatlah terangnya, begitulah hidupmu terangi dunia. Dalam gelap yang kelam, sinarmu menyala, walau kecil kan terlihat di atas bukit. Hidupmu pun kan sama, jadi kemuliaan. Walau kecil kan memberi arti yang nyata. Dalam gelap yang kelam, sinarmu menyala, walau kecil kan terlihat di atas bukit. Hidupmu pun kan sama, jadi kemuliaan. Walau kecil kan memberi arti yang nyata. Nyalakan lilinmu, lihatlah terangnya, begitulah hidupmu terangi dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah perenungan kami pada malam hari ini, melaluinya Roh Kudus Tuhan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Shalom, selamat Natal untuk kita semua. Di malam hari ini ada yang istimewa, yaitu kita merayakan, kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Tapi kita dibawa untuk merenungkan tentang kedatangannya yang kedua kalinya. Saudara-saudara, tadi kita melihat sebuah drama. Dan drama tadi adalah merupakan satu karya kreatif oleh seorang hamba Tuhan bernama Ibu Astri Sinaga. Dan drama tadi diambil dari sebuah bagian firman Tuhan, yaitu Matius 25 ayat 1-13. Saya akan membacakan untuk kita semua, saudara-saudara. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak.
Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah seorang orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam drama yang tadi kita saksikan, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara, jelas sekali ada dua jenis orang yang disebut dengan bodoh dan disebut dengan bijaksana. Orang-orang yang bodoh di dalam cerita tadi, drama tadi, dan di dalam perenungan firman Tuhan malam ini, mereka tidak mempersiapkan diri yang bodoh. Mereka tidak mengantisipasi kemungkinan bahwa si tuan itu atau si mempelai itu akan datang lebih lama daripada yang mereka duga. Mereka tidak mengantisipasi itu. Mereka tidak berjaga-jaga. Dan setelah waktu itu, tradisi budaya di Yahudi kuno, kalau orang mau menikah, saudara, maka akan ada prosesi dari rumahnya mempelai pria. Si pengantin pria akan jalan ke rumahnya mempelai wanita. Ada prosesi di situ dan biasanya malam-malam memang. Kemudian setelahnya sampai di rumah mempelai wanita itu, maka mereka berdua, mempelai pria dan wanita, akan istilahnya diboyong ya, saudara-saudara, berdua bersama-sama biasanya dengan sahabat-sahabatnya, jalan lagi ke rumahnya si mempelai pria. Dan sepanjang jalan itu, saudara-saudara, ada prosesi. Kemudian pulang lagi ke rumah mempelai pria. Dan semua prosesi itu ada orang-orang yang berjaga-jaga di situ. Mereka mungkin bawa pelita, zaman dulu belum ada listrik, mungkin bawa obor untuk menerangi jalan prosesi itu, pernikahan itu. Dan orang yang tidak bawa obor, atau bawa obor tapi mati, maka dianggap menghina yang menikah. Dia dianggap tidak menghormati yang menikah itu. Bahkan dia dianggap sama levelnya dengan perampok. Itu sebabnya orang-orang itu tidak dipersilahkan masuk ke dalam rumah pesta perkawinan itu. Ini adalah orang-orang yang bodoh. Tapi ada orang-orang yang pintar, orang-orang yang bijaksana tadi. Mereka mempersiapkan diri. Mereka mengantisipasi kalau si mempelai itu datang agak lama daripada yang mereka duga, maka mereka punya minyak yang cukup. Supaya obor mereka tetap menyala. Lentera mereka tetap menyala. Mereka berjaga-jaga. Dan oleh sebab itu mereka dianggap menghormati si pengantin pria dan wanita itu. Mereka menghargai yang punya hajatan itu. Itu sebabnya mereka diundang masuk ke dalam rumah pesta perkawinan itu. Dan peringatan yang keras di sini adalah orang-orang yang bijaksana itu dipersilahkan masuk, tapi orang-orang yang bodoh di luar. Dan waktu pintu ditutup, waktu pintu rumah dari mempelai pria itu ditutup, maka tidak ada lagi orang yang bisa masuk ke dalamnya. Dan sejak itu, malam itu, mereka akan berpesta berhari-hari lamanya. Pesta perkawinan. Ini zaman Yahudi kuno, saudara.
Sekarang kita akan melihat perenungan firman Tuhan dengan melihat kondisi dunia ini. Saudara, di dunia ini sama saudaranya kondisinya. Ada orang yang di mata Tuhan itu adalah bodoh, tapi ada juga di mata Tuhan dia bijaksana. Orang yang bodoh adalah orang-orang di dunia ini yang tidak peduli dengan agama. Yang dia pikirkan tiap hari cuman bagaimana saya kejar terus uang, materi, tumpuk terus kekayaan. Sebanyak-banyaknya, kalau bisa sampai 7 turunan gak habis-habis. Setiap hari cuma pikirin itu, saudara. Siang malam. Tiap hari cuma pikirin seberapa banyak follower saya di media sosial saya. Tiap hari cuma pikirkan berapa banyak like di postingan media sosial saya. Ini adalah orang-orang yang menurut perumpamaan ini adalah orang-orang bodoh. Dia fokuskan diri pada pemanjaan diri. Orang-orang yang bodoh adalah orang-orang yang UUS. Ujung-ujungnya saya. Saya kerjakan ini supaya ujungnya saya. Dan UUD, saudara. Ujung-ujungnya duit. Setelah ada duit ya UUS lagi. Inilah orang-orang yang dikatakan bodoh. Tapi ada orang-orang dunia ini yang bijaksana, saudara. Orang-orang dunia ini yang bijaksana adalah orang-orang yang dengan segenap hatinya dia cari kebenaran. Dan akhirnya dia temukan kebenaran itu. Dalam sang kebenaran. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang dunia yang bijaksana ini adalah orang-orang yang sadar bahwa hidupnya ini singkat sekali. Karena itu mesti diisi dengan hal-hal yang penting, hal-hal yang bermakna, hal-hal yang sifatnya rohani. Kasih makan jiwa rohaninya itu. Dan fokuskan sesuatu yang bernilai kekal. Ini adalah orang-orang dunia yang bijaksana. Tapi malam ini, saudara-saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan lebih dalam lagi. Kenyataan bahwa ada orang bodoh dan ada orang bijaksana bukan cuma di luar sana. Tapi di gereja juga ada golongan orang yang menurut Tuhan bodoh dan menurut Tuhan bijaksana. Orang-orang ini mungkin punya IQ tinggi. Mungkin dia punya gelar kesarjanaan yang tinggi sekali. Dia sekolah bertahun-tahun sampai S3, S2 2 kali, S3 3 kali. Tapi di mata Tuhan, dia dianggap bodoh. Saudara-saudara, di gereja juga ada 2 kategori orang ini, 2 golongan orang ini. Saudara, kalau saya cek satu-satu KTP saudara, saya yakin sebagian besar dari kita KTP-nya tulisan agama Kristen. Tapi apakah betul kekristenan saudara-saudara adalah kekristenan yang bijaksana? Bukan kekristenan yang, maaf saudara ya, bodoh. Saudara, seperti apa sih orang di gereja yang dikatakan bodoh ini? Saudara, mungkin KTP-nya Kristen. Tapi dia tidak pernah lahir baru, tidak pernah bertobat. Dia tidak punya pertobatan yang sejati, dia tidak punya iman yang sejati. Dia tidak punya relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus. Tidak ada kehausan untuk belajar firman Tuhan. Orang-orang yang bodoh ini. Dia tidak pengen kenal Tuhan lebih dalam. Nggak pernah kepengin kenal Tuhan lebih dalam. Tidak ada perasaan kasih kepada Tuhan. Orang-orang yang bodoh ini tidak peduli dengan gereja. Orang-orang ini adalah orang-orang yang selalu punya alasan untuk nggak beribadah. Orang-orang ini adalah selalu punya alasan untuk tidak melayani Tuhan. Bahkan, saudara-saudara, buat orang-orang ini, yang bodoh ini, orang yang melayani Tuhan di gereja itu adalah suatu kebodohan. Ngapain melayani Tuhan? Capek-capek, capek hati, makan hati, ngapain? So, tadi salah satu tokoh dalam drama kita berkata begini, ngapain beli minyak banyak-banyak? Emang mau bakar rumah? Perkataan seperti itu juga muncul di orang-orang di gereja yang KTP-nya itu Kristen. Ngapain kamu pelayanan capek-capek di gereja? Emang mau jadi Pak Pendeta?
Ngapain kamu capek-capek ke gereja terus, minggu gereja, Rabu malam ke gereja, latihan ini, itu. Mau jadi bu pendeta. Ngapain baca Alkitab terus setiap hari, mau jadi rohaniwan, mau jadi pastor. Saudara, di kalangan orang Kristen ada orang-orang yang berkata begitu, saudara. Selalu ada alasan untuk tidak bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Selalu punya alasan untuk gak usahlah mengabarkan Injil ke orang lain. Gak usahlah ngajak orang ke gereja dengar tentang Tuhan Yesus, ngapain? Saudara-saudara, ini adalah orang-orang dalam kategori dalam firman Tuhan adalah orang yang bodoh. Tapi ada orang Kristen yang bijaksana. Saudara. Orang-orang Kristen yang bijaksana berkata begini, saya harus bertaubat. Saya harus punya relasi pribadi dengan Tuhan Yesus. Dia punya iman yang sejati. Dia lahir baru. Dia selalu punya kehausan untuk belajar firman Tuhan. Dia kepingin terus kenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Siapa sih Tuhan itu sebetulnya? Orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang peduli dengan gereja. Orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang beribadah itu penting buat dia. Kenapa? Karena itu adalah ekspresi kasih saya kepada Tuhan. Beribadah penting karena itu ekspresi bakti saya kepada Tuhan yang sudah menebus saya ini berdosa ini. Penting sekali ibadah buat dia. Orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang semangat melayani Tuhan dengan meskipun gak punya banyak talenta. Tapi dia berkata, pokoknya apapun yang bisa aku kerjakan deh. Kalaupun cuma angkat-angkat kursi, ya udah angkat-angkat kursi pokoknya buat Tuhan aku mau kerjakan. Saudara, inilah orang-orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana adalah orang-orang yang punya kerinduan untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Karena dia tahu, melaluinya imannya bertumbuh. Melalui bersekutu itu, kerohaniannya bertumbuh. Orang-orang ini berpikir bagaimana supaya orang yang tidak kenal Tuhan itu bisa saya kenalkan tentang Tuhan Yesus. Saya pengen ajak ke gereja supaya dia dengar tentang Tuhan Yesus. Ini adalah orang-orang yang bijaksana. Dan malam ini, saudara, malam ini ada peringatan yang keras sekali dari firman Tuhan. Ada peringatan yang serius sekali dari firman Tuhan. Orang-orang yang bijaksana akan masuk ke dalam perjamuan kawin kekal itu. Tapi orang-orang yang bodoh, Tuhan akan berkata kepada dia, aku tidak kenal engkau. Dan saudara-saudara, orang bodoh ini ada di luar sana, tapi juga ada jangan-jangan ada di dalam gereja sendiri. Saudara, sebuah peringatan yang serius sekali oleh firman Tuhan. Sebuah peringatan yang sangat keras sekali dari firman Tuhan. Tapi saudara-saudara, malam ini, di balik peringatan yang keras itu, di balik peringatan yang sangat serius itu, ada undangan yang penuh dengan anugerah untuk engkau dan saya. Ada undangan yang penuh dengan anugerah itu berkata begini, ayo, jangan lagi jadi orang yang bodoh, ayo jadi orang yang bijaksana. Saudara, undangan yang penuh anugerah itu berkata begini, engkau kalau selama ini jadi orang yang bodoh, sekarang buatlah tekad untuk jadi orang yang bijaksana mulai malam ini. Jangan sampai waktu dia datang kemudian lentera kita padam. Jangan sampai waktu dia datang kita nggak siap. Dan kepada kita Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Pergi dari sini. Saudara-saudara, di gereja Anglikan ada sebuah doa yang dinaikkan pada saat minggu-minggu Advent. Doa itu berbunyi begini, saudara. Oh Tuhan Allah kami, tolong kami berjaga-jaga dan tetap setia sambil kami menantikan kedatangan anak-Mu, Tuhan kami. Supaya ketika dia datang, dia tidak menemukan kami sedang tertidur dalam dosa, tapi sedang melayani dia dengan giat dan sedang memuji dia dengan penuh sukacita. Saudara, pertanyaannya adalah,
apakah kita sedang tertidur dalam dosa atau kita sedang melayani Tuhan dengan giat dan sedang memuji Dia dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, sekali lagi peringatan yang serius dan keras mengandung undangan yang penuh dengan anugerah. Dan anugerah itu berkata, ayo, hai engkau semua yang selama ini lenteramu mati. Ayo, sekarang nyalakan lenteramu. Nyalakan lenteramu. Saudara, pertanyaan yang kita renungkan pada malam hari ini adalah, Dia akan datang tanpa kau duga. Sedang menyalakah lenteramu? Saudara-saudara, nyalakan lentera kita. Kalau engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, malam ini, saudara, undanglah Dia masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Tuhan Yesus menantikan engkau dengan tangan yang berlubang paku itu untuk mengundang engkau untuk diselamatkan. Saudara, jadilah murid Kristus yang giat belajar firman Tuhan, yang giat melayani Tuhan, yang giat mengabarkan Injil Tuhan, giat bersekutu dengan saudara-saudara seiman, giat untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, saudara. Dengan cara itulah kita menyalakan lentera kita. Pertanyaan sekali lagi, Dia akan datang tanpa kau duga. Sedang menyalakah lenteramu? Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, kami mau jadi orang-orang yang bijaksana. Kalau selama ini kami menjadi orang-orang yang bodoh di mata Tuhan, Tuhan, bela kami pada malam ini, kami bertekad. Mulai malam hari ini, kami mau jadi orang-orang yang bijaksana, sehingga Engkau menemukan kami ketika Engkau datang. Kami sedang giat melayani Tuhan. Kami sedang giat memuji-muji Tuhan. Bukan sedang bermalas-malasan. Bukan sedang tertidur di dalam dosa kami. Tuhan, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan telah mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus akan datang untuk yang kedua kali. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya kembali. Bila bunyi sangkakala. Biarkan terang yang ada di hati kita jaga untuk tetap menyala. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ku ada. Bila bunyi sangkakala,
Nah Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu untuk melawat kita semua. Dan Dia akan kembali lagi ke bumi ini, ke dunia, nanti untuk yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama bertekad untuk mewartakan kasih Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Hai, siarkan di gunung. Bapak Ibu, untuk bagian referennya, kita ada gerakan. Bapak Ibu boleh ikuti kami yang ada di depan ya. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Ayo Bapak Ibu, boleh ikuti gerakan kami yang ada di depan. Gak usah malu-malu. Lagi ya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Terbaring di palungan yang hina dan rendah, Sang Bayi menyampaikan selamat dunia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Mari kita sama-sama beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara semua. Ya, bersyukur ya kepada Tuhan karena malam hari ini walaupun cuaca hujan dan di tengah-tengah kondisi pandemi, kita semua bisa merayakan Natal bersama-sama di gereja ini. Ya, walaupun ada saudara-saudara kita juga yang mungkin belum bisa merayakan Natal di gereja, tapi saya percaya sukacita saudara-saudara yang ada di rumah tidak berkurang karena bisa mengikutinya secara online. Dalam Natal kali ini saya berharap kita semua kembali diingatkan untuk terus berjaga-jaga sambil menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sehingga kita semua bisa terus menyinarkan terang kasih Tuhan yang bisa dirasakan oleh saudara-saudara di sekeliling kita. Pada kali ini juga saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum bergereja bisa mengikuti ibadah-ibadah minggu yang diadakan di gereja kami setiap hari Minggu pukul 7 dan pukul 9 pagi. Akhir kata saya mewakili
tim hamba Tuhan, majelis jemaat dan panitia Natal mengucapkan selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Jemaat sekalian, kalau kita Natal belum menyanyikan lagu Selamat Natal, rasanya belum Natal. Oleh karena itu, mari kita akan selesai tutup ibadah kita malam hari ini dengan menyanyikan lagu Selamat Hari Natal. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. Santa Clara, woman to thee, Santa Clara, woman to thee, Santa Clara, to thee, Clara, woman to thee, Santa Clara, woman to thee, Santa Clara, woman to thee, Santa Clara, to thee, Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Kami semua mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita semua ucapkan Selamat Natal kepada orang yang ada di sekitar kita. Selamat Natal dan damai Tuhan beserta kita. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Demikianlah rangkaian ibadah pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.